Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Nur beserta seluruh jamaah Majelis Imratul Ilmi, alhamdulillah kita wajib dan tidak boleh bosan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tidak putus memberikan rahmatnya kepada kita, namanya kepada kita sedetik pun tidak pernah putus. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur. Semoga syukur kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepadanya, ketaatan kita kepadanya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita hidup secara proporsional untuk dunia kita, untuk akhirat kita, yang mana akhirat diutamakan, dunianya jangan dilupakan. Jadi Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah semua yang telah Allah berikan kepada kita, digunakan untuk akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Oleh karena itu materi kita pada pagi hari ini, hikmah kedua dari kitab Al-Hikam, intinya dalam menghadap Allah dalam segala hal ini harus dengan hati yang bersih, dengan hati yang cerah dalam segala hal. Jadi bukan menghadap Allah bukannya sekedar duduk bersila mikir, bukannya sekedar duduk bersila baca Al-Quran, bukan hanya sekedar sholat dan semacamnya, tapi segala hal. Sehingga di sini Bismillahirrahmanirrahim, iradatuka, keinginanmu, at-tajrid, menyepi, fokus untuk beribadah kepada Allah. Hanya fokus menyepi untuk beribadah kepada Allah, bahasa lainnya uzlah. Bahasa saya ingin meninggalkan kehidupan dunia ini, maksudnya ingin meninggalkan gemerlapnya dunia. Saya akan pergi, misalnya gambaran kasarnya akan pergi ke hutan hanya untuk beribadah kepada Allah, misalnya seperti itu. Atau sudah saya resign dari kerja, saya fokus untuk beribadah di rumah lah, semacam ini. Keinginanmu semacam ini kan, ini dia. Iradat itu keinginanmu untuk tajrid, hanya fokus pada Allah. Ma'a iqamatil layakah fil asbab, sedangkan Allah sekarang lagi memberikan kepadamu keadaan harus mengikuti hukum dunia, mengikuti apa kebiasaan dunia, maksudnya ya kerja, ya makan, macamnya. Minas syahwatil khafiyah, ini bagian dari syahwat keinginan nafsu yang tersembunyi. Nah, nanti jelasnya nanti. Sedangkan wa iradatuka, sedangkan keinginanmu al asbab, untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan-kegiatan dunia untuk mencukupi kehidupan dunianya. Ma'aiqamatillah, sedangkan Allah sekarang lagi memilihmu fit tajrid untuk memang fokus ibadah. Itu inhitotun, merupakan prestasi yang menurun, anil himmatil aliyah, dari prestasi cita-cita yang luhur. Ini kalimatnya seperti ini. Penjabarannya,
Yang pertama hubungannya dengan hikmah sebelumnya, bahwa kita seluruhnya dalam segala hal harus pasrah kepada Allah, pasrah urusan akhirat kita, pasrah sholat saat kita sholat, pasrah saat kita puasa, pasrahkan puasa kita saat kita haji, selama kita perjalanan pasrah, dalam berhaji pasrah, di adapun pasrah. Begitu pula dalam hal kita ketika kita kerja, kita melaksanakan kerja tapi hati pasrah, hati tak berserah diri. Ini materi yang pertama. Kemudian pertanyaannya dulu, pertanyaan dari Benur, untuk seperti ini kok sulit? Latihannya tetap ada. Pertama yang jelas ada hadis Rasul. Sebelum masuk sedikit nyinggung SNW. Jadi di dalam hadis salah satu orang yang diselamatkan oleh Allah, sab'atun yudhilhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini diselamatkan oleh Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah di akhirat kelak. Salah satunya adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, sepi, menyepi. Ini latihannya, latihan untuk bisa kita pasrah, fafadat ainahu, sampai akhirnya bisa meneteskan air mata. Artinya latihan pertama adalah kita sering menyempatkan waktu untuk sendiri, untuk di situ berzikir kepada Allah. Jadi tidak ada gangguan lainnya, karena di sini bukan kholian. Kholian itu menyepi sendiri dengan zikir pada Allah atau sholat. Kan Rasulullah mengajar ini. Pertama di hadis ini jelas bebas, entah sholat entah zikir, pokoknya kita menyendiri. Makanya ada waktu ikut jamaah, ada waktu ikut mungkin majelis zikir bareng-bareng, tapi harus ada waktu yang kita hanya berkomunikasi dengan Allah. Dan ini kalau di surat Al-Muzammil bagian dari SNW itu tiap hari tetap dilakukan. Ini artinya waktu menyendiri kita khusus kepada Allah. Inilah yang harus kita untuk melatih kepasrahan diri kita kepada Allah. Jadi setelah kita terbiasa latih dan muncul rasa pasrah dalam segala hal, maka meskipun keluar kepasrahan ada. Meskipun dalam kerja pasrah ada. Lah akhirnya disinilah pada hikmah kedua, bedakan dalam kepasrahan itu seperti apa nantinya. Maka kepasrahan yang saya sampaikan dulu bukan sikap tubuh tetapi sikap hati. Kepasrahan itu sikap hati. Jadi kalau sikap tubuh pasrah malas namanya. Nah ini nanti hubungannya dengan ini juga. Kalau sikap tubuh yang pasrah itu bukan pasrah, malas. Jadi sikap pasrah itu adalah hati. Untuk melatihnya tadi pertama hadis itu seseorang yang berzikir kepada Allah kholian, sepi sendiri, suasananya juga sepi, atau keadaan sendiri, ramai suasana di luar tapi di dalam kita sendiri pada Allah. Itu bisa jadi ada, tapi nggak bisa ditiru. Ini mungkin bagian dari cara salah satu seseorang yang soleh untuk mendekat kepada Allah. Jalaluddin Ar-Rumi, jangan diasumkan Jalaluddin Ar-Rumi itu yang Wirlingden tok, jangan diasumkan seolah-olah sudah meninggalkan syariat. Tidak. Jalaluddin Ar-Rumi itu seorang ahli hadis, ulama pertengahan, abad pertengahan. Sekarang pengikutnya banyak tapi yang ngikuti salah kaprah. Sehingga banyak komunitas pengikut Ar-Rumi di Indonesia terutama hanya menentukan meditasinya tok, menentukan menyepinya tok, tapi syariatnya sudah ditinggalkan. Banyak ini. Akhirnya di komunitasnya hanya Wirlingden hanya tarian-tarian memutar itu. Ini Jalaluddin Ar-Rumi itu dalam berkomunikasi agar sikap kepasrahan kepada Allah itu muncul, beliau menyendiri.
dengan bergitar. Ini Ar-Rumi. Ini terlepas dari kontroversi musik haram dan tidak. Tetapi musik yang dilakukan oleh Ar-Rumi sarana untuk berkomunikasi pada Allah, mengucapkan pasrah. Setelah selesai, saat beliau sedang posisi pasrah, gitar dilempar, sholat. Ini bukan orang kemudian hanya bergitar main kemudian dia bertasawuf lah. Nah, namanya makanya disebut salah satu orang tasawuf. Bukan itu. Ini banyak yang salah asumsi tentang Ar-Rumi sehingga diambil hanya itunya saja. Jadi dalam menuju kholian kepada Allah, ini Ar-Rumi dengan bergitar. Kemudian fokus zikir pada Allah. Ketika saat puncak kepasrahannya, gitar kadang-kadang di ceritanya kadang-kadang gitar itu sampai putus, setelah itu langsung beliau sholat. Ini yang dilakukan oleh Ar-Rumi, melaksanakan hadis kholian, menyendiri dengan zikir kepada Allah. Di luar ramai, tapi hati menyendiri di sini, di dalam. Apalagi memang ketika di surat Al-Muzammil ini, makanya salah satu bentuk Rasulullah SAW akhirnya sukses berdakwah karena ada kepasrahan urutannya, ya kan, urutan SNW itu kan Iqra pertama, belajar tauhid, menata hati, ilmunya, teorinya. Iqra itu teori tauhid kita, kemudian dilanjutkan dengan Al-Qalam, dengan akhlak kita, bagaimana kita berakhlak baik itu kepada manusia apalagi kepada Allah. Yang ketiga baru melatih kepasrahan dengan Al-Muzammil. Latihannya ini fokus, ini bagian dari realisasi SNW. Ngaji teori, kemudian Al-Qalam menjaga akhlak tata krama kita kepada sama kepada Allah melalui salah satunya kajian Al-Hikam ini juga menata tata krama kita dengan Allah. Baru Al-Muzammil latihannya, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Ini melatih untuk kholian, menyepi. Jadi menyepi di malam hari. Jadi menyepi di malam hari untuk bagaimana berserah diri kepada Allah. Auzid alaihi, atau tambah. Awin kusminhu, kurangi, berarti artinya kita. Makanya kalau Rasul itu melatihnya, Nabi Daud melatihnya, ya kita masih jauh sebenarnya. Yang merealisasikan ini adalah merealisasikan ini yang di zaman ini lah, maksudnya di zaman ini, di zaman abad ke-20 ini, ya yang menemukan teori SNW awal Ustadz Abdullah Said. Jadi kalau di mana, di Gunung Tembak sana, Kalimantan, ngajak santrinya mulai jam 12. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Nisfahu, separuh malam, tengah malam. Jadi sehingga Hidayatullah itu meluas gara-gara Riyadhah ini, kembali Riyadhah. Bukunya ini dengan Riyadhah. Nah, melatihnya berserah diri, sudah urusannya organisasi, urusan Allah. Nah, ini organisasi adalah urusan Allah. Saya hanya mengawali awal dengan membentuk ini Hidayatullah ya, panti asuhan, membentuk apa, LKSA. Terserah, habis setelah itu punya urusannya dengan Allah. Tapi latihannya jam 12 malam, menyendiri. Tapi kalau di Gunung Tembak ngajak santri, diajak bersama-sama, dia mulai. Nah ini latihannya. Kemudian dari latihan itu di dalam jelas waratil Quran, arti lantas baca Quran, ada zikir atau sholat dengan baca Al-Quran. Kalau Rasul kan sholatnya kan memang kalau tahajud, ini tahajud Rasul di hadis ya, dari seringnya 8 tapi juga sering 12. Dan ini pun bacaannya, khusus dia mulai ya, bacaannya ya kalau Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kita pokoknya Al-Kafirun, Al-Ikhlas terus.
Setelah itu Al-Qur'an Al-Ikhlas ambil 8, kadang-kadang 2 rakaat, setelah itu duduk terus bener zikir, tapi zikirnya paling hanya 2 menit, selebihnya hilang. Ya, ini sebenarnya melatih berserah diri sebagaimana sabda Rasul tadi, kholian fafadot ainahu. Kemudian sholat sendiri sampai meneteskan air mata sebagaimana Umar bin Khattab setiap kali sujud dalam qiyamul lail beliau pasti tempat sujudnya banjir. Ini bentuk pasrahan diri. Ketika kita pasrah itu nggak terasa air mata ini menetes. Bukan karena banyak utang, bukan karena banyak masalah, bukan karena, tetapi karena ada pasrahan yang luar biasa. Ada keharuan yang tidak terasa bisa meneteskan air mata. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kalau Abu Bakar malah setiap kali mengawali sudah menangis. Nah ini fafadat ainu. Jadi realisasinya caranya melalui Al-Muzammil, salah satunya juga dengan Al-Quran, wajah Al-Quran sambil kalau memungkinkan, kalau kita tidak baca misalnya hafal bacaannya, tetapi sekaligus bagaimana kita meresapi maknanya. Kemudian ini di surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 termasuk watabattal ilai tabtila. Ini bagian dari kita bagaimana melatih pasrah kita kepada Allah. Namun di ayat ke-21, di ayat ke-20 ayat terakhir dari surah Al-Muzammil, inilah di sini. Jadi pertama, dalam kita beribadah kepada Allah ada 2 cara. Fokus dalam ibadah kepada Allah ada 2 cara. Ada dua kelompok dalam kita beribadah berkomunikasi kepada Allah. Ada yang memang orang dengan komunikasi kepada Allah, ibadah kepada Allah memang fokus dengan ibadahnya. 60% kehidupannya hanya ibadah. 60% kehidupannya hanya ibadah. Jadi entah berzikir, entah sholat, entah apapun 60%, sehingga lebih banyak ibadahnya 60% kehidupannya. Sehingga sisanya istirahat, tidur ya, makan dijamin oleh Allah. Seperti halnya siapa? Sayyidah Maryam, Ibu Maryam. Ibu Maryam itu 80% atau 70% kehidupan beliau ibadah. 30% untuk kehidupan dunia, makan sudah disiapkan oleh Allah tanpa bekerja. Ini tipe dalam ibadah kepada Allah. Tipe ibadah yang kedua adalah dengan kegiatan dunia, tapi tidak lepas dari Allah. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kesempatan dalam beribadah kepada Allah ya 30%. Itu jadi kalau seperti Ibu Maryam 70%, Nabi Sulaiman ibadah khusus kepada Allah, entah baca Quran ini 30%. Kita berapa persen? 70%-nya dunia untuk memimpin kerajaan di jalan Allah. Bahkan dalam berperangnya menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya di jalan Allah. Yang kedua Dzulqarnain malah 70%-nya itu untuk sudah menaklukkan. Dzulqarnain itu di Al-Quran disebutkan lah. Dzulqarnain itu salah satu nabi, bukan rasul tapi nabi. Kalau rasul sudah ditetapkan ada dari hadis 25 berdasarkan urutan yang ada dalam Al-Quran. Tapi Dzulqarnain sudah disebutkan dalam Al-Quran, ini bukan penganut orang-orang Yunani, bukan penganut orang-orang Romawi. Dan Dzulqarnain yang jelas sebelum zaman Nabi Isa, dan beliau seorang yang hanif, beragama Ibrahim. Hanya dalam proses beribadah kepada Allah 70% untuk menaklukkan negara-negara di sekitarnya untuk diajak di jalan Allah. 70%. 30%-nya untuk Allah khusus beribadah kepadanya. Jadi 2. Jadi ada kelompok yang tipe ibadahnya
fokus pada 70%, 30% duniawi. Ada orang yang dalam beribadah kepada Allah 70% duniawi, kembali pada Allah, duniawinya kembali pada Allah. Ada orang yang kerja, gak apa-apa kerja, tetap ingat kepada Allah. Kan harus diperintah. Kalau di surat Al-Jum'at itu ayat berapa? Ayat 8. Jadi fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, ayat 10. Ketika sholat telah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardi, menyebarlah di bumi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, maksudnya kerja. Wadkurullaha katsiran, dan tetap meskipun kau kerja jangan lupa tetap berzikir pada Allah. Artinya 70% duniawi yang kita lakukan ini kembali untuk bagian dari ibadah kepada Allah, bukan sekedar mencari duniawi. Pokoknya aku mengejar karir tidak. Karirnya untuk Allah. Ini jadi dua tipenya. Satu tadi orang yang kelompok yang 70% ibadah kepada Allah, 30% duniawinya, dan kehidupannya dicukupi. Begitu pula sebaliknya yang kedua, 70% duniawinya dikerjakan tapi untuk Allah juga, 30% fokus ibadahnya kepada Allah. Jadi ada tipe seperti Ibu Maryam, ibunda Nabi Isa, ada tipe seperti Nabi Sulaiman Dzul Qarnain. Ini. Kemudian juga ada tipe seperti Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini kategorinya orang yang menyebarkan ilmu, fokus 70% mengabdikan diri untuk ilmunya. Jadi dosen, guru, pengajar. Ini model Luqmanul Hakim. 70%, 30% ibadah kepada Allah. Dengan fokus ibadah, dengan realisasi tadi. Nah ini di akhir surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi di sini pertama diperintahkan kepada kita tadi latihannya qiyamul lail, ini sebagai pokok latihan untuk berserah diri pada Allah. Dan di dalam ini tipe yang kedua tadi dua tipe tentang orang yang beribadah kepada Allah. Dua tipe manusia yang kehidupannya dijamin oleh Allah, ada dua tipe juga. Ada tipe yang seperti Ibu Maryam tadi, nggak kerja tapi rezekinya kok milih, ini nggak tahu nyambut gawe tapi rezekinya milih, kehidupannya kok enak. Itu para ulama, para kiai tanpa kasab, tanpa kasab, tapi Allah mencukupi. Tanpa para syekh, para imam, jadi tanpa dia kasab nyata. Kasab nyata ini kerja dagang, entah menjadi ini pengusaha, tidak ada kerja semacam ini, tapi rezekinya dia Allah memberikan aliran rezeki. Ini juga dialami oleh Rasul setelah Rasul di fase kedua. Kalau fase pertama Rasulullah kerja, fase kedua ini sudah tajrid, sudah Rasulullah tidak berpikir kerja tapi Allah memberikan rezeki, dan rezekinya ternyata banyak, dan memang akhirnya beliau nggak mau, akhirnya setiap saat dikeluarkan, setiap hari habis. Ini yang sunnah, ini yang belum kita mampu untuk mengikutinya. Sudah, kalau ingin mengikuti ini sunnah ini, rekening kita hilangkan semua. Rekening kita hilangkan semua. Sudah di rumah pokoknya ada 1 kilo beras cukup setiap hari. Masya Allah, ini yang kita nggak mampu. Padahal Rasulullah penghasilan tiap harinya besar. Ini akhirnya kenapa ada jadi fase Rasulullah. Jadi tipe orang yang memperoleh rezeki, memperoleh aliran dunia dari Allah itu ada dua tipe. Tipe yang pertama nggak usah kerja tapi rezeki mengalir, ada. Tipe yang kedua memang harus kerja, dan ibadahnya jangan lupa, maksudnya tetap harus kerja. Lah, dua ini disinkronkan dengan dua yang tadi, harus sinkron. Jadi satu orang kalau memang kita tipenya kita senang tirakat, akhirnya Allah nggak memberi dia, dia nggak mampu untuk mau bisnis, sering rugi, dagang sering dihapusi, terus macam-macam lah.
kerja di PHK balik misalnya kan gitu kan, kita gambarannya gitu. Dan ternyata ketika dia hanya duduk berzikir pada Allah, Allah memberikan rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, Allah yang tahu. Ini ada yang memang kerja, tapi dari dunia kerjanya tetap tidak terlepas dari namanya zikir, tidak terlepas dari namanya zakat dan sedekahnya. Jadi dua tipe. Jadi dua tipe pemberian rezeki Allah dan dua tipe cara berkomunikasi dengan Allah harus sinkron. Baik yang 70% kerja dunia tapi harus tetap ibadah kepada Allah 30%-nya, dan rezekinya memang karena 70%-nya ini kerja dunia. Ada yang tipe 30-70% kerja akhirat tapi dunianya tetap diberi seperti Ibu Maryam tadi. 30%-nya dunia. Jadi dua-duanya dalam tipe kehidupan kita seperti itu. Namun ini tidak boleh dari keinginan kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya di sini keinginanmu untuk tajrid, keinginanmu untuk menyepi, keinginanmu untuk uzlah, keinginanmu untuk fokus ibadah kepada Allah. Sedangkan Allah sekarang lagi memberi kita bersikap duniawi. Kita tahu ada sekarang, oh saya memang tipenya harus menjadi guru, misalnya. Saya tipenya harus menjadi pengusaha. Allah yang tahu, karena Rasulullah dan Allah yang tahu, dan kita yang merasakan. Karena sabda Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Oh saya, karena dari keadaan saya tipe pedagang, berarti ini saya harus dagang, tapi saya tidak boleh meninggalkan ibadah. Gak boleh saat kita oh saya bisa tipe ini, saya dari feeling kita sudah bisa kita rasakan. Oh saya tipenya masih harus mencari dunia, entah ngajar, entah apapun, saya tipenya harus ini. Saya laksanakan ini. Kemudian ketika kita, wah saya sudah bosan dengan kehidupan ini, akhirnya memilih zikir, memilih hanya rezeki apa kata Gusti Allah, saya memilih zikir. Ini yang namanya ada zikirnya maupun ibadahnya, ibadah khususnya maksudnya yang kepada Allah, ini merupakan syahwat atau nafsu yang tersembunyi. Jalani takdir Allah sekarang, jalani, sudah ikuti. Makanya pasrahnya kepada Allah ini adalah pasrah keadaan kita sekarang. Jangan mencari jalan sendiri seolah-olah kita tahu jalan kita. Jalan saya harus wiritan terus, tidak bisa. Pasrahkan. Sekarang kita hidup kita ini, wah saya ya sama dengan inilah. Saya dengan ini. Kita kumpul di sini. Ini bagian dari Allah, kehendak Allah, takdir kita untuk bertemu, ngaji bareng. Kemudian disitulah kita memperoleh sesuatu dari Allah. Dengan sambil ini bagian dari duniawi, juga bagian dari langkah kita. Dan kemudian yang satunya saya sudah nggak usah ngaji dah. Yang penting berzikir, wiritan kepada Allah. Ini juga salah. Karena apa? Karena nantinya ini ada nafsu yang tersembunyi. Jadi kepasrahan yang kita lakukan kepada Allah dalam semua urusan, termasuk urusan ini. Jadi kalau sudah Allah memberikan kita pekerjaan, lakukan pekerjaan itu secara profesional, dengan baik, pasrah kepada Allah. Bentuk pasrahnya adalah lakukan dengan profesional, dengan baik, tanpa meninggalkan zikir kita kepada Allah, tanpa meninggalkan ibadah wajib kita kepada Allah, ditambah lagi qiyamul lail. Ini yang pertama. Jadi Allah sudah menentukan kita kerja dunia. Makanya di situ di surat Al-Muzammil ayat terakhir itu, inna rabbi alamu anakatakum adna min sulusa ila libinis wa nisfa wa sulusa wa ta'ifatu min alladziina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menakdirkan, mengatur siang dan malam termasuk untuk kita. Alima alam tusu fatabaliku faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di antara itu maka yang penting kamu baca Al-Qur'an. Salah satunya ini sebagian dari rangkaian kita untuk bisa pasrah kepada Allah dan tetap menjalankan aktivitas kita sebagaimana yang Allah tentukan sekarang. Kita sekarang jadi apapun, jalani ini sebaik-baiknya. Jadi
Umar bin Abdul Aziz memimpin negara yang beliau kan, kalau Umar bin Abdul Aziz beliau memang awalnya sudah memang Allah beri hidayah, tapi lumayan beliau kehidupannya lumayan cukup sebagai menikmati sebagai anaknya pembesar awalnya. Tapi setelah beliau menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, seorang pemimpin yang insya Allah bagian dari Imamun Adilun, cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Khattab. Lah beliau ketika setelah menjadi pemimpin, sudah karena Allah setelah memilih saya menjadi pemimpin, maka sekarang kehidupan saya adalah memimpin. Dan ini saya jalani dengan baik. Saya jalani dengan kepasrahan saya menjadi pemimpin, pasrah pada Allah menjadi pemimpin ini untuk melayani masyarakat dengan baik. Ini tanpa meninggalkan qiyamul lail, karena di ayat terakhir tetap itu qiyamul lail tetap dilakukan, tapi kehidupan dunianya 70% untuk memimpin. Hanya kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz mirip dengan kakeknya, mirip dengan Abu Bakar, tanpa berpikir gaji tinggi tanpa berpikir berebut untuk menjadi bupati wali kota dengan berbagai macam cara politik, dengan iming-iming setelah itu dari PAD saya dapat sekian persen, dari biaya cukai saya dapat sekian persen, belum nanti tender-tender. Gak berpikir seperti itu Umar bin Abdul Aziz. 70% untuk bagaimana dia memimpin, dan itu bagian dari jalan menuju Allah. Jadi nggak saya udah urusan negara pokoknya saya hanya urusan negara tinggal 20%, misalnya 80% dibuat zikir, ibadah, sholat, baca Quran. Khianat itu namanya. Menjadi pemimpin sudah serahkan ke anak buah, saya pokoknya ibadah terus misalnya. Khianat itu. Ya, menjadi waktu menjadi pemimpin. Padahal Allah sudah tentukan kamu sekarang menjadi pemimpin karena memang sudah dipilih. Lakukan kemenanganmu. Waktunya ibadah kamu ada sendiri, malam hari sudah 30%-nya tadi, kan kalau tadi menyampaikan Nabi Sulaiman 70% dunia tapi karena Allah ya, jangan sampai keliru. Dunianya, karirnya, dunia itu karena Allah semua. 30% fokus komunikasi ibadah secara khusus kepada Allah. Nih, kalau Maryam, Ibu Maryam 70% fokus kepada Allah, 30% dunia. Lah, kembali di sini sudah kita ditentukan dunia kita, ditentukan profesi kita. Akhirnya kadang-kadang ya seorang misalnya kebetulan kerja di bank, misalnya kebetulan kerja di bank apapun, sudah Allah sekarang berikan pekerjaan itu, kemudian waktunya sholat dilama-lamakan misalnya waktunya sholat itu juga salah. Jadi disitulah kita kerja, saat kita diberi pekerjaan oleh Allah, lakukan itu dengan pasrah pada Allah pekerjaan kita, sambil di dalamnya berzikir tanpa meninggalkan pekerjaan itu. Ini jadi jangan engkau menuruti keinginanmu, logikamu sendiri. Logika kita ini nggak nyampe dengan kehendak Allah, nggak nyampe. Ya sekarang punya anak banyak, kecil-kecil, waktunya masak ditinggal wiritan anaknya ya kelaparan. Ini salah, hianat juga kepada anak, hianat juga kepada keluarga. Allah sudah memberi keluarga kita, ya sudah ada tanggung jawab kita kepada keluarga untuk mencukupinya. Di situ saya pokoknya anak nangis, saya tinggal wiritan ya, maka tahu anak nangisnya nggak bisa. Masih punya anak bayi, balita nangis, kemudian ibunya saya fokus pada Allah, anak apa kata Allah, itu salah. Jadi bukan tajrid semacam ini. Jadi apa yang Allah, karena kamu sudah diberi anaknya masih balita, ya waktu nangis ya kamu selesaikan sambil zikir pada Allah kan bisa. Ini makanya sampai
Akibatnya ketika fokus zikir pada Allah tapi urusan dunia sampai dikesampingkan, bisa neraka. Siapa di hadis yang sahih seorang perempuan ahli ibadah zaman Bani Israel, ahli ibadah gara-gara diganggu kucing kan bagian dari dunia ya, gara-gara diganggu kucing waktu ibadahnya merasa terganggu, hubungan saya dengan Allah terganggu gara-gara diganggu, kucingnya dikurung. Gak memperhatikan urusan dunia kan ini kan, gak memperhatikan urusan dunia, urusan kucingnya dikurung sampai mati. Dia mulai zikir pada Allah, kemudian gak lama dia mati. Kemudian Allah memberi wahyu kepada salah satu nabi saat itu kan nabi di zaman Bani Israel banyak, bahwa ini karena dianggap orang solihah, ini namanya tajrid, makam tajrid. Dia inginnya tajrid, tapi sampai lupa dunia, ingin hanya fokus pada Allah, tapi dunianya diabaikan. Kemudian dia mati, asumsi manusia lain luar biasa, wah ini solihah, sehingga yang takziah banyak, yang layak banyak. Wah, pokoknya kata orang karomah. Jangan diasumsikan ketika ada seseorang yang layak banyak, bahkan mungkin mayatnya bisa jadi belum sempat nyampe dia sudah lewat di atas lautan manusia. Jangan diasumsikan itu nanti mesti karomah, mesti nggak mesti. Kemudian artinya ada orang saking fanatiknya pada ada seorang meninggal yang takziah banyak menjadi lautan manusia sampai mayat itu tanpa keranda cukup dilewatkan di atas manusia sampai nyampe ke kuburan misalnya. Lah, jangan diasumsikan nanti itu pasti orang yang enggak kita, pasti maksudnya pasti orang baik, belum tentu. Ini seorang wanita ini yang asumsi banyak orang solihah. Tiba-tiba ketika banyaknya orang yang takziah, misalnya sampai ribuan, bahkan bisa jadi ratusan ribu misalnya, Nabi datang. Misal satu Nabi, karena bukan Nabi Musa ya ditanya. Ada di Bani Israel, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada Nabi. Jadi cerita-cerita nama-nama orang-orang Barat itu salah satunya banyak ngambil dari nama-nama nabinya orang-orang Bani Israel yang bukan Rasul. Nabi yang bukan Rasul. Jadi Nabi ini datang, dibubarkan. Sudah bubar, nggak usah takziah. Perempuan ini ahli neraka dan buang oleh Allah, diperintah wahyu yang turun kepada saya memerintahkan supaya mayatnya dibuang di tengah hutan. Masya Allah, ini perintah Allah melalui ini menunjukkan bahwa orang tajrid, orang yang menginginkan hanya uzlah, hanya ibadah kepada Allah tanpa memikirkan nasib yang lain, maka itu termasuk syahwat khofiyah, nafsu yang tersembunyi, bisa membahayakan, bahkan bisa sampai su'ul khotimah. Tadi memang akhirnya gara-gara kucingnya, padahal fokus ibadah kepada Allah, tapi gara-gara kucing mati penyebab dia tidak perhatian terhadap dunia. Ini gambaran kepada kita. Kita harus tahu bahwa posisi kita sekarang ditakdirkan seperti apa. Posisi yang tahu hanya kita, yang tahu hanya orang lain tidak tahu. Oh, bakat saya di sini. Ya, kalau bakatnya memang bakat zikir, kemudian Allah memberikan rezeki melalui kebetulan melalui zikir, melalui riyadhah, itu sudah Allah menentukan. Kita nggak bisa. Hanya kebanyakan manusia 70%, kebanyakan manusia ya 70% dunia, 30% kegiatan kita dengan Allah. Kebanyakan manusia. Lebih banyak lagi yang semakin ingkar, 99% dunia, 1%-nya itu Allah, berarti gitu. Kalau sempat itu kebanyakan lagi, lebih banyak lagi. Orang beriman ya kebanyakan manusia orang beriman ya 70% kegiatan dunia, 30%-nya untuk fokus pada Allah. Banyakkan yang 70% seperti Ibu Maryam ini hanya sedikit. Seperti Ibu Maryam hanya sedikit. Nah ini makanya jangan sampai terbalik ketika seseorang sudah ditakdir untuk melakukan kegiatan, sudah lakukan. Jangan memilih untuk fokus, wah pokoknya sampai pada Allah sudah. Kenapa? Karena sarana yang kita lakukan di dunia ini juga untuk Allah kok.
Kita kerja untuk Allah dengan cara yang Allah tentukan, amanah, jujur, dan semacamnya. Kita berumah tangga untuk Allah dengan cara yang Allah tentukan. Ada sedikit cerita, makanya bukan cerita, pertama ada asar dari Ali bin Abi Thalib. Ada asar dari Ali bin Abi Thalib menyampaikan, man tasawwafa bila tafaqquhin tazandaqa. Barang siapa bertasawuf ini pokoknya fokus hanya pada Allah, bertasawuf namanya. Jadi jangan ikut KBBI ya. Jangan ikut KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tasawuf itu diartikan suatu kegiatan keagamaan yang berbau klinik. Itu jangan salah. Tasawuf itu sudah ada disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu maksudnya gini, tasawuf itu memurnikan dalam kita beragama, murni dalam penjalanannya, murni hatinya dalam dalam memurnikan hatinya hanya untuk Allah. Ini tasawuf. Jadi bukan dengan berbau klinik, karena saya baca di KBBI, karena memang yang mengarang itu Purwodarminto, siapa ya Purwodarminto ya, yang nggak ngerti agama sehingga menafsirkan tasawuf adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama yang berbau klinik. Itu yang salah. Kembali kata Sayyidina Ali, kata Ali bin Abi Thalib, man tasawwafa bila tafaqquhin, barang siapa yang ingin bertasawuf. Tasawuf ini fokus ibadah kepada Allah bagaimana, bila tafaqquhin, tanpa memahami syariat, baik itu syariat hubungannya dengan syariat agama, tazandaqa, bisa menjadi seorang yang kafir zindik karena salah pelaksanaannya. Begitu pula kebalikannya, kata Ali bin Abi Thalib, wa man tafaqqa, barang siapa yang ahli fikih, berilmu fikih, apal Quran, apal hadis, dalil-dalilnya sudah tahu semua, bila tasawufin, tanpa kembali ke tasawuf, tanpa kembali ke kemurnian, tafassaqa, bisa menjadi orang fasik. Contohnya kalau yang kedua ini, ngapunten, jamaah Islam liberal. Quran, dalil-dalil Quran apal. Yang asli jamaah Islam liberal, kalau kecuali organisasi di bawahnya yang ikut. Yang di bawahnya yang ikut itu ngapunten, PMI, HMI itu sebagian orang ikut ke pemahamannya jil. Yang tapi karena hanya ikut tok, nggak ngerti hukumnya. Dengan dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran, hadis, sholat nggak wajib, pokoknya nggak wajib akhirnya. Dengan dalil Al-Quran dan hadis, hijab nggak wajib, itu dianggap budaya Arab dan macamnya kan. Ini berfikir ini memahami agama, Al-Quran, dalil hadisnya, tapi direkayasa orang hukum biasa gitu. Orang hukum, jaksa, pengacara, agar salah menjadi benar kan, ini kan bolak-balik hukum. Nah, ini orang-orang fikih seperti itu. Orang-orang fikih akhirnya menghalalkan homer meskipun sedikit. Itu tuh bahayanya. Makanya menjadi fasik. Sebaliknya orang yang bertasawuf, orang yang ingin tajrid di sini bahasanya, orang yang ingin uzlah kepada Allah tapi tanpa memahami fikihnya, memahami syariat yang Allah tentukan dalam agama maupun syariat dunia, akhirnya menjadi tazandaqa, menjadi kafir zindik. Gimana? Pokoknya saya ibadah kepada Allah, pokoknya saya ibadah. Habis sholat subuh, sholat lagi, ya haram dong. Nah ini karena dia bertasawuf tanpa memperhatikan fikih. Saya pokoknya ibadah kepada Allah, saya puasa Ramadan, Idul Fitri, saya tetap puasa pokoknya, ya dosa. Ini ingin tajrid tapi tidak memperhatikan keadaan yang sebenarnya, akhirnya malah dosa. Makanya di sini tazandaqa. Ini ada kisah yang jadi gambaran orang yang bertasawuf. Ini zaman Bani Israel juga, dikisah di hadis. Jadi ada seorang itu ingin ibadah kepada Allah. Saya tidak ingin terganggu oleh siapapun.
Akhirnya dia melajang. Seorang laki-laki melajang. Kemudian sudah melajangnya sudah diniati, padahal nggak boleh melajang. Kalau niat melajang bukan karena sangat patah hati, beda lagi. Kalau orang sangat patah hati akhirnya dia melajang mempengaruhi hormonalnya, itu beda lagi. Akhirnya itu nggak bisa itu sudah ketentuan Allah lagi. Tapi nggak ada urusan dengan patah hati, nggak ada urusan dengan ini, sehingga seharusnya dia memang orang normal. Kemudian dia ingin menekan seperti itu, akhirnya dia pokoknya fokus ibadah kepada Allah. Akhirnya dia ibadah sampai dia melajang, kemudian dia lupa dalam dunia dia kan tetap harus makan. Dalam makan berarti ada produksi hormon. Kemudian karena dia masih kategori jiwa muda dan kemudian otomatis hasrat kan ada. Saat zikir kemudian ngapun dan sedikit agak Jadi saat dia zikir kok itunya kok tetap bergerak ya kayak gitu, kan tetap bergerak, dia nggak punya pelampiasan. Akhirnya apa? Suatu saat dia namanya dia otomatis makan meskipun dia berzikir, tapi nggak ada kegiatan duniawi nggak dilakukan sebagaimana memang syariat yang menentukan. Karena dia sudah sebenarnya dia seharusnya menikah, tapi dia melawan untuk tidak menikah agar kalau menikah saya nanti terganggu dengan istri saya, terganggu dengan anak saya, maka hubungan saya dengan Allah akan terganggu. Berarti lupa dia makan jadi hormon otomatis produksi terus. Saat dia berhasrat bingung, akhirnya ngapunten keledainya jadi sasaran. Masya Allah, makanya akhirnya menjadi tazandaqah. Jadi saya beribadah kepada Allah sudah pilihannya di sini aja kan. Saya nggak sampai terganggu. Dia bisa cari makan rumput sendiri ya, masya Allah. Itu malah dosa besar. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin tajrid, ingin ibadah, perhatikan keadaan dirinya sendiri dulu. Bagaimana Allah menakdirkan sekarang. Kalau memang, kalau punya dengan tadi, kalau memang Allah sudah menakdirkan memang impoten, kalau ini menakdirkan impoten, sudah fokus saja ibadah pada itu. Ini salah satunya. Jadi kegiatan duniawi kita bisa melihat sendiri, dan itulah tetap kita sampaikan, kita persembahkan kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar duduk bersila, duduk bersimpuh, sujud, iktidal, rukuk ataupun puasa, tidak. Tapi setiap apa yang kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah untuk kita buat ibadah karenanya. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, dan keinginanmu untuk bekerja, untuk mencari kehidupan dunia, sedangkan Allah sekarang menentukanmu memang ahli ibadah. Menentukan ahli ibadah. Makanya di sini hati suruh kita tata. Menentukan misalkan ahli ibadah tadi, gambarannya tadi sudah mencoba bisnis sering bangkrut, kemudian dagang sering ditipu, kerja bolak-balik di PHK misalnya. Kemudian tapi ternyata Allah masih memberikan kecukupan pada dia. Oh, berarti memang Allah menentukan saya memang fokus ibadah. Ternyata Allah tetap memberikan kecukupan, bisa kok saya makan misalnya. Nah, kita sudah bisa ditentukan seperti ini. Kemudian masih ngotot bingung sampai kadang-kadang, ngapunten ya, ini salah satunya. Saking pinginnya, ngapunten, saking pinginnya jadi PNS, saking pinginnya jadi tentara, saking pinginnya jadi polisi, sampai meskipun dia seorang ibadah, meskipun dia seorang ahli ibadah, sampai harus suap menyuap. Ini bagian dari ini. Memaksakan diri untuk kehidupan dunia sampai melenceng dari jalan Allah. Jadi keinginanmu untuk merebut dunia, merebut kerja, memperoleh rezeki dari jalan harus ubek di dunia. Sedangkan Allah sekarang sedang menentukanmu sekarang ini ya ginilah, menentukan seperti inilah. Artinya menentukan dia tetap ibadah, tapi tetap ternyata cukup lah untuk makan. Maka disinilah termasuk
prestasi yang sangat menurun. Jadi ngapunten kalau memang sudah ahli ibadah, meskipun itu memungkinkan untuk anak saya mau masuk PNS, tinggal wawancara, ditawari ya bisa nanti kalau sekian bulan ya misalnya kan. Nah, ini prestasi yang sangat terpuruk. Kenapa? Itu urusan dunia itu Allah nanti telah menentukan. Kalau sampai kamu ngotot dan akhirnya dengan cara yang tidak benar, disitulah bisa menurunkan derajat. Masya Allah. Ini banyak juga yang menimpa orang-orang yang dalam tanda kutip juga ibadah. Ini diingatkan juga. Oleh karena itu, disinilah fungsi kita dari hikmah yang pertama adalah pasrah kepada Allah. Kemudian dalam kita beribadah kepada Allah harus cerah hati kita, harus bersih. Kita ibadah sampai meningkat. Kalau kita memang ditentukan oleh Allah menjadi ibadah, kemudian masih mencari, bingung dengan dunianya, jadi kita masih kotor hati kita. Begitu pula kita memang Allah tentukan bisa dunia Allah menentukan bisa sukses dan bisa membantu orang untuk kepentingan umat, membantu untuk kepentingan agama. Wah, saya bosan sudah, saya fokus ibadah saja. Ini juga merupakan syahwat atau nafsu yang tersembunyi, bisa membahayakan juga. Dua-duanya bisa membahayakan. Berarti masih ada kotornya. Meskipun ibadah, akhirnya meskipun dia keinginannya ibadah, tapi sampai meninggalkan. Ya, misalnya seorang pengusaha yang biasanya suka sedekah, saya sekarang ganti ibadah biasa saja. Akhirnya dia nggak bekerja misalnya. Jadi misalnya hartanya misalnya sudah karena nggak bekerja, karena nggak begitu mengurusi usahanya, sehingga sedikit mengurang omsetnya, misalnya sedikit berkurang omsetnya sehingga sedekahnya berkurang. Ini juga ada kurang bersih juga dalam menghadap Allah. Ibadahnya dibuat zikirnya, sholatnya itu kurang bersih juga kepada Allah. Silakan, ada di zaman sahabat ada Abdurrahman bin Auf yang tidur mata beliau, menyukai tidur, meripat beliau, meskipun hati beliau gak pernah tidur, tapi meripat beliau masih tidur. Sehingga disitulah hak tubuh kita dilakukan secara proporsional. Maka di sini di akhir surat Al-Muzammil itu Faqra'u matasan aliman saya kunu minkum mardo, karena apa? Di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna, dan yang lainnya yadribuna fil ardi, ada yang kerja. Yabtaguna fadillah, mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna sabila, dan yang lainnya adalah berjihad di jalan Allah. Di akhir surat Al-Muzammil ini merupakan mencakup ini. Ada yang memang sudah Allah tentukan memang sudah ahli ibadah secara khusus sehingga rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Tapi juga ada yang memang orangnya sakit-sakitan, ya sudah bisanya karena sakit-sakitan sudah sebisanya. Jadi makanya salah satunya kewajiban perang itu juga proporsional. Pada zaman perang Badar, kenapa kok hanya dipilih 313 orang yang dipilih? Karena dipilih 313 orang oleh Rasul karena memang beliau-beliau orangnya sehat-sehat. Kalau orang yang sakit, apalagi perempuan ikut perang, ganggu malah. Apalagi perempuan ganggu. Mengapa? Jihad itu bagi laki-laki. Nah, makanya di sini jihad itu bagi laki-laki. Jadi orang ingin beribadah, nggak semua yang diajarkan itu harus diikuti semua, enggak, sesuai dengan keadaannya masing-masing, proporsional. Ada perintah jihad fisabilillah, semua ikut jihad. Ada orang keceng, laki-laki misalnya loh, ada orangnya sudah keceng, harus kurus, sudah penyakit asma, kemudian nanti mau mananya narik busurnya belum nyampe, sudah lepas duluan, yang nggak bisa, malah mengganggu. Artinya
proporsional antara bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan kegiatan-kegiatan kita duniawi, dan sesuaikan. Dan itu semua untuk Allah, tidak ada yang tidak untuk Allah. Bang, saya sudah ditakdir keadaan tubuh saya kecil, lemah, ya bisanya saya ya sudah hanya zikir kepada Allah. Tentu saja berusaha bagaimana, dan pasti Allah akan tetap menanggung kehidupan saya, menjamin kehidupan saya. Allah Al-Muhaimin memelihara kehidupan saya. Yang satunya, yadribuna fil ardi, bergerak di bumi, yabtaguna fatillah, bekerja. Oh, seorang mulia sudah bekerja. Gimana? Kamu bekerja sudah. Bagianmu ini ketika perang Badar. Ada seseorang yang memang dia bisa, tapi bakat dia bekerja, kamu bekerja. Nanti ketika pulang, kamu kan dapat bisa membantu orang-orang tentara yang pulang berperang, membantu kayak ekonominya di rumah dan semacamnya. Proporsional yang diberikan oleh Rasul. Jadi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang apapun, perang Ahzab itu umat Islam total masih di Madinah sudah banyak 30.000. Tapi kenapa yang diturunkan hanya 1.000? Kemudian tersisa 700. Maksudnya yang 300 ternyata munafik yang keluar dari barisan. Ini menunjukkan bahwa ada proporsionalnya. Nggak semua maju perang. Meskipun perang bagian dari jalan Allah, tapi nggak bisa terus semuanya. Kemudian wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya ikut berperang di jalan Allah, tapi faqra'u ma tayassara minhu, tapi jangan engkau lupa tetap Al-Qur'an kamu baca. Artinya dari semua yang kita lakukan kembali untuk Allah, dan zikir tetap dilakukan dalam keadaan apapun, dan baca Al-Qur'an dilakukan dimanapun. Sedang di pasar ada kesempatan sambil mungkin nganter keluarga yang belanja, atau mungkin dia jadi kerja di pasar sambil memang jualan sambil nunggu pembeli, ini zikir, baca Quran misalnya. Jadi semua apa yang kita lakukan jalani, jangan terus memilih wah saya sudah ini sudah bosan dengan dunia, saya tak isine wirita, ada isine zikir, salah. Juga ketika saya malah mengatakan bosan ibadah, saya kerja cari juga salah. Jadi dua-duanya dijalani dengan pasrah kepada Allah, ibadahnya juga dilakukan dengan pasrah. Kemudian apa kata Allah, dunianya juga jalan dengan pasrah. Apa kata Allah? Jadi bukan kehendak kita. Jadi dari yang pertama, jadi hikmah yang pertama pasrah total, perlakuan seperti ini untuk menghadap Allah dengan hati yang cerah, hilangkan nafsu yang ingin mendominasi keinginan kita dalam beribadah kepada Allah. Cerahkan hati kita, bersihkan hati kita dalam menghadap kepada Allah. Jangan sampai ada nafsu yang tersembunyi di dalamnya, meskipun tujuannya untuk Allah. Jadi dalam bertujuan kepada Allah, jangan sampai ada nafsu yang tersembunyi di dalamnya. Ini dari hikmah yang kedua ini. Maka dari situ termasuk yang mengajar di surat akhir-akhir surat At-Taubah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. 7 ayat terakhir dari surat At-Taubah. 10 ayat terakhir. Jadi ada ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Berapa ayatnya saya lupa, tapi itu 10 sebelum akhir ayat. Jadi tidak semua orang mukmin harus berangkat berperang semua. Artinya kadang-kadang orang kan dalam berperang pun itu juga sebenarnya nggak boleh terlalu bernafsu. Ini gambarannya. Dalam berperang nggak boleh terlalu bernafsu. Orang laki-laki maksudnya, laki-laki, karena
janji Allah ketika orang berperang pasti, apalagi syahid, pasti masuk surga. Ini juga nafsu yang tersembunyi, sehingga orangnya keadaannya lemah, kemudian ikut berperang malah blunder. Falaula nafaroh, maka seandainya falaula nafaroh min kulli firqatin, seandainya setiap kelompok dari masing-masing suku ini lihat tafaqahu fiddin, ini belajar agama. Jadi seharusnya tidak semua ikut berperang, sebagian. Tadi kamu bekerja sebagai pedagang, nanti kamu setelah ini yang dilakukan Rasul, kamu setelah tentara pulang mungkin ada yang kekurangan, bisa kamu bantu. Yang kamu belajar agama. Kalau seandainya nanti yang berperang ini nggak mesti harus pintar agama. Lah, seandainya pulang perang karena nggak sempat belajar agama, kamu yang ngajari. Idza raja dari al-aum yahdharun, kamu yang mengajari mereka. Jadi yang diajarkan Rasulullah proporsional ini. Apapun yang kita lakukan, bidang apapun yang kita laksanakan, ikuti petunjuk Allah, ikuti kehendak Allah. Sekarang Allah sudah menentukan apa, jangan karena pokoknya saya harus dengan Allah, mengatakan saya harus, ini yang bahaya. Saya harusnya ini seolah ada nafsu, seolah-olah kita dikehendaki Allah, seperti tidak. Allah sudah feeling, kita akan mengetahui, saya bisanya seperti ini, saya lakukan seperti ini, tanpa saya meninggalkan apa yang Allah tentukan kepada saya sebagai seorang hambanya, tanpa saya meninggalkan namanya ibadah mahdhah, ibadah yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena yang saya lakukan sekarang ini adalah ibadah umum, ibadah ammah, yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan saya, kompetensi saya, proporsional saya. Oleh karena itu, untuk bisa seperti ini, mengetahui keadaan masing-masing, tadi kembali latihannya di hikmah 1, sering berserah diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mengetahui kita sekarang posisi di mana, maka disitulah kita kembali mengetahuinya melalui sholat kita. Jadi melalui sholat kita. Makanya Rasulullah saya jelaskan kemarin, untuk hikmah yang pertama, intinya lagi di sholat. Untuk kita bisa pasrah kepada Allah, latihannya di sholat, di tadi keheningan malam melalui sholat kita, di saat kita sepi dengan sholat kita sholat. Hikmah pertama intinya ada di sholat. Hikmah kedua kembali juga di sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu diri kita, yang tahu hanyalah Allah. Untuk bisa tahu ada diri kita, selalu mintalah petunjuk kepada Allah. Sholat di dalamnya untuk minta petunjuk. Masya Allah. Hikmah pertama kedua kembali sholat, mengembalikan semua yang akan kita lakukan di hadapan Allah. Apa yang akan kita lakukan? Jadi motivasi dunia sholat, motivasi akhirat sholat, berserah diri sholat, minta agar kita jadi proporsional sholat. Sholat wajibnya otomatis diikuti sholat malamnya. Mengapa? Al-Isra 100 tahun, Al-Isra 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus doanya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah saya di tempat yang benar. Maksudnya di tempat yang benar, saya sudah benar profesi saya ini, berarti di sini masuk kita di tempat yang benar. Saya memang bisanya seperti ini, disinilah tempat yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah saya di tempat luar yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan berilah saya selalu pertolongan dari. Jadi sholat, apalagi sholat tahajud, di salat saja. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal Mustaqim ini, jalan yang lurus ini termasuk jalan dunia kita, bukan hanya sekedar jalan agama. Jadi di beberapa tafsir itu, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya, apalagi di tafsir Ruhul Bayan. Jadi itu disebutkan, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu utamanya namanya agama. Jalan lurus utamanya adalah ya jalan kita lalui, yaitu jalan Rasulullah, jalan agama. Kemudian pengertian lain, jalan meniti kehidupan dunia kita juga minta di sini. Saya di dunia cocok sebagai apa? Termasuk untuk anak keturunan kita. Jadi makanya ketika seseorang ngotot masuk menjadi ASN dengan sampai berbagai macam cara, ngotot tuh menjadi tentara, ngotot menjadi ini akhirnya sampai jalannya belok, itu yang berarti pertunjuknya kepada Allah sering dilanggar, ininya kan itu. Kalau kita sudah minta, ya Allah saya berilah jalan yang lurus, ini akan memberikan jalan kesuksesan kepada kita, kesuksesan dunia akhirat. Jalan lurus. Jalan tadi kalau di doa tahajud supaya ditempatkan yang benar, kerjanya juga benar dan semacamnya. Begitu pula jalan lurusnya, jalan dunia kita, di jalan apapun, pekerjaan apapun, usaha apapun, supaya lurus. Ini dalam salat kita. Dari situlah tidak ada yang namanya untuk seluruh kehidupan kita, kebaikan kehidupan kita dunia dan akhirat kembali tidak terlepas dari namanya sholat. Berdoa yang di dalamnya ada doa. Ini mungkin yang saya sampaikan dari saya, semoga semakin menambah jalannya, benarnya jalan kita. Karena kita kebenaran mutlak hanya di jalan Allah. Kemudian dari sinilah kita hanya mencari bagaimana kita supaya lebih benar lagi. Dan tidak ada batasnya dalam kita mencari kebenaran, tidak ada batasnya. Terus karena apalagi kita sebagai manusia sering belok, tulang kita sering berbengkok, maka hati kita juga sering berbengkok. Disitulah kita terus mohon lurus pada Allah agar diberikan kehidupan yang proporsional untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Semoga bermanfaat, dan mungkin kalau sedikit tinggal 10 menit ada yang ditanyakan, baik ini masalah ini maupun masalah yang mungkin dengan ini juga. Seperti nikah itu adalah sebagian dari iman. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Saya maaf disini Gusli itu orangnya kan ibadah itu dia sama sekali kayak nggak ada. Ini gimana guys? Ada Imam Nawawi yang gak nikah. Ada beberapa contoh. Yang pertama, penyebab gak nikah bukan karena tadi yang saya sampaikan. Dia ini orang normal, dia masih punya nafsu dan produksi hormonnya masih normal, normal. Kemudian dia sampai berniat tidak menikah. Kemudian fokus ibadah tadi fokus ibadah. Nah, ternyata dia lupa bahwa setiap dia makan pasti ada hormon yang terproduksi. Ini yang salah. Kemudian penyebab Imam Nawawi itu gila ilmu di jalan Allah, maksudnya kan gila ilmu di jalan Allah. Jadi sudah sampai beliau belajar sampai lupa, bahkan sampai nulis kitab. Ini yang kesaksian santrinya, kesaksian muridnya. Dia kalau sudah gila ilmu nulis kitab itu kan nggak sama dengan orang sekarang, nggak sama. Kalau saya mau nulis buku, nulis kitab ini masih buka referensi, buka ini dulu, baru tak kutip, baru saya ini. Yang Nawawi tidak, mengalir. Soalnya mengalir. Sampai sering lupa waktu, sehingga waktu itu berjalan karena kepasaran pada Allah. Sampai ini contoh salah satu kisah yang dikitakan di beberapa kitabnya yang disampaikan oleh muridnya, mukadimahnya itu. Karena ini kan sangat banyak sekali Imam Nawawi, hadis, menyarai hadis, beberapa tafsir. Ini menulis, saat beliau menulis lupa, kemudian sampai waktu maghrib itu jalan dengan sendirinya. Selesai sholat, waktu sholat selesai, kembali sholat dituntun nulis sampai lupa nggak menyalakan lampu.
sampai jadi karomahnya ini jadi listrik. Ini kesaksian santrinya, ini jadi lampu sampai lupa. Ini salah satu contohnya. Sehingga sampai lupa yang namanya menikah. Itu faktornya. Bukan berniat, jadi dari bukan berniat tidak menikah. Dan yang kedua, orang yang patah hati. Orang yang sudah patah hati, sangat patah hati, efeknya dua. Efeknya dua. Yang pertama, produksi hormonnya berhenti sehingga dia tidak ada keinginan untuk menikah. Yang ketiga, yang kedua adalah produksi hormonnya berlebih sehingga dia balas dendam. Biasanya orang yang pernah patah hati akhirnya istrinya banyak. Istrinya banyak itu. Yang kedua, biasanya tidak menikah. Ini banyak terjadi di riwayat beberapa imam. Jadi itu kalau dia. Jadi kalau yang berniat tidak menikah dalam keadaan normal itu yang dosa. Sabda Rasul, al-azibuna syarrun nas, orang yang berniat membujang adalah orang yang paling buruk. Sedikit biar gambarannya biar lebih jelas. Bagi perempuan, Aisyah ketika ditinggal Rasul masih umur 26. Aisyah itu ketika ditinggal Rasulullah SAW itu masih umur 26. Lah, ketika orang yang sudah cintanya sangat mendalam, akhirnya ketika apalagi cinta pada Rasul, cintanya memang wajib kan, cintanya pada Rasul. Ketika orangnya sudah wafat, cintanya ikut terpendam. Sehingga ketika cintanya ikut terpendam, secara manusiawinya seharusnya produksi hormon kewanitaan Aisyah umur segitu masih sangat subur-suburnya, masih sangat kuat-kuatnya. Tetapi karena cintanya terpendam ikut Rasulullah, sehingga produksi hormonnya berganti menjadi adrenalin yang lain untuk berjuang, untuk beribadah. Itu seharusnya istri yang kita gambarnya Aisyah masih muda, ditinggal Rasul itu masih umur 26. Kan nikah umur 13, Rasulullah dengan Aisyah sudah 13 tahun sampai Rasulullah wafat itu berarti masih umur 26. Yaitu perempuan umur 26 ya masih kuat-kuatnya itu kan, masih kuat-kuatnya. Tapi ternyata ikut terpendam sehingga hormon tidak terproduksi. Dan wafatnya Aisyah 60 tahun. 40 lebih. 40 hampir 40 tahun menjandanya. Itu gambaran orang yang tidak menikah. Baik itu masih muda ataupun karena itu akibat orang tidak menikah atau penyebab orang tidak menikah, dua penyebab tadi. Mungkin ini. Tapi kan contohnya seperti saya Ustaz ya. Ya. Saya itu kan sudah tidak kerja ya. Ya. Jadi saya fokuskan pada ibadah itu kan. Nah, berarti ini tajrid sudah. Semacam ini berarti tajrid. Berarti memang Allah sudah menentukan posisi saya sekarang mulai fokus ibadah. Terus yang kedua saya kan untuk kawin lagi itu sudah nggak ada masalah ya Ustaz. Jadi sudah nggak masalah gitu. Nah, artinya saya itu janda umur 37 loh Ustaz. Jadi beneran. Ya. Tapi sudah apa ya? Ya itu ya benar. Memang Allah sudah menentukan seperti itu. Jadi kita tahu keadaan diri kita sendiri, kita tahu kita bisa menilai diri kita sendiri. Wong kita normal, kemudian kita memilih tajrid seperti tadi, ya salah kita. Jadi wah saya masih di sini masih membara, tetapi wah saya fokus pada malah ini menyalahi, namanya menyalahi kehendak Allah. Gitu. Kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna. Rabbana wa la tuhammilna
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimma yusaru fi ridha waj'alna mimman khafaka wa taqa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.